kelompok Johannes Kepler. Perkenalkan, nama saya Nilo Juni Antariani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Igede Ardawira Pratama, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Igede Jessica Sadika, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Igede Valencia Pratama Sudana, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudamenti, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Puspitayanti, nomor absen 27. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok Johannes Kepler. Jadi, pada video kali ini, kelompok Johannes Kepler akan melakukan presentasi mengenai laporan purwarupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang telah kelompok kami rancang. Namun sebelum itu, kalian tahu nggak sih kenapa kelompok kami memilih ilmuwan Johannes Kepler sebagai nama dari kelompok kami? Jadi, siapa sih Johannes Kepler itu? Johannes Kepler adalah ahli matematika, astronomi, dan fisikawan Jerman yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang astronomi dan fisika. Beliau adalah ilmuwan yang pertama kali berhasil menemukan hukum gerak planet yang sekarang terkenal dengan hukum Kepler. Selain itu, beliau juga terkenal sangat kreatif dalam memunculkan ide-ide baru dan inovatif dalam bidang astronomi dan fisika. Hal tersebut memotivasi kelompok kami untuk memunculkan ide-ide kreatif dalam membuat produk PLTMH, sehingga kelompok kami memilih nama ilmuwan Johannes Kepler sebagai nama dari kelompok kami. Energi listrik adalah salah satu energi yang diciptakan melalui aliran listrik. Energi listrik didefinisikan sebagai sebuah energi utama yang diperlukan oleh peralatan listrik. Energi listrik memiliki peran yang sangat vital bagi kebutuhan hampir setiap manusia di permukaan bumi ini. Bahkan, dapat dikatakan manusia sangat berketergantungan dengan energi listrik. Jika listrik mati, maka semua pekerjaan yang memerlukan energi listrik akan lumpuh total. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya PLN, untuk mengatasi krisis energi listrik, antara lain dengan menggalakkan hemat energi listrik. Negara kita saat ini sedang berupaya mengembangkan pembangkit listrik ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh generator listrik DC ataupun AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro, yang artinya kecil, dan hidro yang artinya air. Jadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik daya kecil yang dihasilkan oleh tenaga air. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu menggunakan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Alat bahan yang kami gunakan, yang pertama ada HP dan laptop untuk mencari berbagai informasi, yang kedua dinamo untuk menimbulkan gigi dan induksi, yang ketiga perkakas seperti gergaji, palu dan pisau, yang keempat triplek dan bambu sebagai dasar dari PLTMH, yang kelima kabel untuk menyambungkan dinamo dengan lampu, yang keenam bambu kecil sebagai poros dari baling-baling, yang ketujuh lem sebagai perekat, yang kedelapan lampu sebagai penanda adanya arus listrik, yang kesembilan multimeter untuk mengetahui tegangan arus listrik. Di Kecamatan Selat sendiri sudah terpenuhi, namun di beberapa wilayah terpelosok seperti wilayah Kubu belum terpenuhi karena kesulitannya mengakses energi listrik. Ketersediaan energi listrik yang belum memadai mengakibatkan beberapa daerah terpelosok seperti wilayah Kubu kerap kali mengalami pemadaman listrik. Karena beberapa faktor seperti infrastruktur yang belum memadai dan biaya listrik yang terlalu mahal. Wilayah tertentu, infrastrukturnya yang belum berkembang dengan baik akan menyebabkan orang-orang kesusahan dalam mengakses energi listrik. Dan itu, tingginya biaya listrik mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu kesulitan mengakses energi listrik. Dengan adanya masalah tersebut, bisa kita atasi dengan membuat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi yang ada dan juga ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga surya. Solusi yang paling tepat untuk mengatasi susahnya mengakses energi listrik ke daerah-daerah pelosok yaitu dengan membuat pembangkit listrik yang memanfaatkan energi yang ada seperti tenaga air, yaitu pembuatan PLTMA sederhana. Pemanfaatan PLTMA sederhana bertujuan untuk menghemat energi yang awalnya ditumpang oleh pembangkit listrik lainnya. Selain itu, PLTMA juga bersifat ramah lingkungan dan sangat minim untuk menghasilkan emisi dan juga polusi, sehingga
Solusi ini sangat tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini kami membuat rancangan landasan dengan bahan dasar bambu dengan lebar 5 cm dan panjang 45 cm. Di bawahnya terdapat alas dengan lebar 20 cm dan panjang 32 cm. Kemudian disatukan menjadi satu komponen. Selanjutnya adalah baling-baling. Nah, baling-baling ini terbuat dari bahan dasar triplek. Terdapat dua lingkaran dengan diameter 22 cm dan 7 buah sekat yang digunakan untuk memutarkan baling-baling. Nah, ini adalah rancangan akhir PLTMH yang kami buat dengan menggabungkan landasan dan baling-baling. Kemudian dilengkapi dengan dinamo, kabel, karet, serta lampu sehingga menghasilkan produk PLTMH. Pada proses pembuatan, kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, pada lem yang kurang merekat pada bambu. Yang kedua, kurangnya persiapan pada bahan. Yang ketiga, karet yang kami gunakan terlalu kencang sehingga membuat baling-baling tidak berputar secara seimbang. Jadi di sini kami akan melakukan uji coba terhadap produk PLTMH yang akan kami buat. Di sini kami melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama, kami menemukan kesalahan pada kabel yang tertukar antara positif dan negatif. Yang kedua, kami menemukan masalah pada karet yang terlalu kencang sehingga membuat baling-baling tidak lancar berputar. Yang ketiga, Iya, lampunya kan warna putih. Ya, mantap. Oke, Bu, luar biasa. Sampai berapa tuh lampu bimbingan? Oh, ini sampai 6, di atas 6. Soalnya ada cahaya. kami berhasil membuat PLTMH yang kami buat menghasilkan energi yang bertegangan 12,5 volt. Di mana hasil tegangan listrik sebesar 12,5 volt didapat dari rumus skala terbaca dibagi skala maksimum dikali batas alat ukur. Skala terbacanya adalah 10 dan skala maksimumnya adalah 2, sedangkan batas alat ukurnya adalah 2,5. Jadi 10 dibagi 2 dikali 2,5 adalah 12,5, sehingga mendapatkan tegangan listrik sebesar 12,5 volt. Setelah uji coba, kami melakukan evaluasi. Yang pertama, kami mengevaluasi kabel yang tertukar antara positif dan negatif agar lampu dapat menyala. Yang kedua, kami mengganti karet yang lebih lebar agar baling-baling dapat berputar secara lancar. Adapun saran dan masukan dari kelompok lain tentang PLTMH yang kami buat. Saran yang pertama, seharusnya kami menggunakan bambu yang lebih kuat dan kokoh untuk landasan PLTMH yang kami buat agar tidak menciut ke dalam. Yang kedua, seharusnya kami menggunakan karet yang lebih pas antara penghubung dinamo dan poros agar baling-baling seimbang. Yang ketiga, seharusnya kami membuat hiasan pada lampu dan dinamo agar lampu tidak terpapar oleh sinar matahari dan dinamo tidak tercipat oleh air. Setelah pemaparan materi presentasi dari teman-teman saya tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, proses perancangan dan pembuatan PLTMH diawali dengan merancang desain PLTMH, kemudian menentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat produk PLTMH.
Selanjutnya, merealisasikan rancangan desain PLTMH. Yang terakhir, melakukan uji coba terhadap produk PLTMH yang telah dibuat. Yang kedua, yaitu setelah kami melakukan beberapa kali uji coba, yaitu uji coba tahap 1 dan tahap 2, kami masih menemukan beberapa permasalahan yang membuat produk PLTMH kami kurang optimal. Baling-balingnya belum bisa berputar dan lampunya belum bisa menyala. Tetapi setelah kami melakukan beberapa perbaikan, pada uji coba terakhir yaitu uji coba tahap 3, produk PLTMH yang kami buat sudah bisa bekerja dengan baik, yaitu lampunya sudah bisa menyala dengan baling-baling yang berputar dengan baik. Sehingga produk PLTMH kami bisa menghasilkan tegangan listrik sebesar 12,5 volt. Yang terakhir, berdasarkan uji coba yang telah kami lakukan, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi, yaitu diantaranya debit air dan ketinggian air, efisiensi baling-baling, dan terakhir yaitu kecepatan putar baling-baling.